bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorcas Tutuba, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kalabari dengan materi ekosistem. Selamat menyaksikan. Siap. Salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Sehat. Sehat. Baik. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ada bersama-sama dan kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu Ibu tanya, ada yang tidak masuk? Ada Ibu. Baik, sebentar ya. Ya Kak, siapa yang tidak masuk? Ada Oli Pasha sama Rahma. Tiga orang saja. Ibu. Oke. Ya, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, kita akan doa dan doa dipimpin oleh salah satu siswa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kami yang surga, terima kasih kami ini Tuhan telah menjaga kami dari rumah pertengahan dan sampai sekolah dengan baik. Terima kasih kami memberi kemudahan karena hari ini kami bisa belajar awal dengan baik. Saya doa nama kami dan mati yang semesta. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan interaksi antar komponen ekosistem. Sebelum itu Ibu Guru tanya, siapa yang tahu tentang ekosistem? Ibu. Iya. Ekosistem adalah hubungan sistem ekologi yang terhubung timbal balik antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Iya. Coba kakak kuat sekali lagi, suara agak keras sedikit. Ekosistem adalah hubungan sistem ekologi yang terhubung timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Iya. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh ekosistem? Belajar beberapa minggu yang lalu ya. Iya, dari pertemuan sebelumnya. Jadi guru tanya lagi, siapa yang bisa menjawab contoh daripada ekosistem? Guru kasih gambaran kembali. Ekosistem itu adalah di mana ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup. Mereka ada saling berinteraksi dalam satu tempat atau dalam satu habitat, itu yang disebut dengan ekosistem. Bisa tangkap? Iya. Kalau bisa, sampai bisa berikan salah satu contoh ekosistem. Iya. Baik, Vivi, ekosistem sawah. Kira-kira, aku tanya lagi ya, Vivi. Iya. Kira-kira hubungan timbal balik atau interaksi antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik itu yang seperti apa? Seperti air dan yang bisa. Iya. Mungkin ada yang lain? Iya. Kita tahu sendiri biotik itu kan benda hidup, biotik benda mati. Iya. Nah, benda hidup itu seperti hewan, terus benda matinya itu seperti air matahari. Jadi mungkin
biotik itu bisa berupa tumbuhan juga, mungkin yang tadi sempat sebut di sawah mungkin padi, dia berhubungan timbal balik dengan air atau matahari untuk fotosintesis. Iya, baik ya. Jadi benar sekali. Tadi teman Vivi bilang ada ekosistem sawah yang menunjukkan hubungan interaksi antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik itu yang tadi Kakak Vivi dengan Dara sudah sampaikan bahwa tidak bisa makhluk hidup itu hidup tanpa makhluk tidak hidup. Misalnya contoh makhluk tidak hidup ada air, tanah, udara, matahari, sinar matahari. Jadi ketika kita mau tanam itu padi, kita butuh tanah, ya toh, butuh air, baru dia tumbuh naik. Dia butuh sinar matahari untuk fotosintesis supaya dia tumbuh besar dan menghasilkan buah yang bagus. Nah, di dalam tanah itu ada cacing, ada binatang. Kemudian di situ karena banyak sekali tanaman, misalnya padi yang sudah bagus, ya mulai ada datang belalang, mulai ada datang tikus. Karena banyaknya tikus, mulai ada datang ular dan seterusnya. Contoh dari satu. Nah, ekosistem itu ada banyak sekali. Itu salah satu sistem sawah. Ada ekosistem pantai, ada ekosistem laut, ekosistem lainnya. Ekosistem di SMA Negeri 1 Barawai kita punya ada banyak keanekaragaman dan keanekaragaman lepas daripada biotik dan abiotik. Ya. Oke. Kita akan belajar hari ini tentang interaksi antara komponen ekosistem dan juga di antara komponen-komponen itu ada kompetisi, ada rantai, ada jaring dan juga ada piramida ekologi. Lihat gambar ini. Lihat gambar. Muncul di pikiran kalian. Itu ada hubungan. Iya, hubungan simbiosis. Ada gambar kupu-kupu dan juga gambar. Oke, kalau yang dan penani. iya. Nah, berarti pada gambar ini muncul Mutualisme. iya. Ini contoh simbiosis ya. Juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem usus lingkungan kali ya. Bolehlah biar agak mirip-mirip agar mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu usus lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Tapi jangan ekornya saja ya, intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sehingga perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya sekumpulan gajah, sekumpulan jerapah, sekumpulan sutetekit, Yang ketiga, itu adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan cukup.
Ya, sekarang kalian dulu dalam bentuk kelompok. Ibu akan bagikan KKPD dan kalian akan selesaikan KKPD. KKPD ini sudah ada pelajaran di bagian belakang. Silakan kalian pelajaran dan sumber belajar. Bagaimana, sudah? Darah dan teman-teman? Ya. Kelompok TV, kelompok 2? Sudah. Kalian dan teman-teman? Sudah. Oke, baik. Sekarang kita akan dengar dari kelompok 1, Dara dan teman-teman. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komponen-komponen ekosistem. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Alurul sebagai moderator. Nama saya Dara Fitri Febriana sebagai pemateri. Nama saya Dewa. Nama saya Adian Durin sebagai pengambil kesimpulan. Nama saya Jelena. Nama saya Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada materi. Baik, di sini tugas LKPD kita dibentuk dalam video. Dan di sini saya mengajak teman-teman semua untuk menontonnya bersama-sama. Ada bunga anggrek dengan tumbuhan mangga. Di sini pihak yang dirugikan tidak ada, dan pihak yang diuntungkan adalah pohon anggrek. Dikarenakan anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan dalam hal apapun. Dalam hal ini, simbiosis ini sering disebut dengan simbiosis komensalisme. Baik, di sini kita lanjut pada gambar kedua, ada gambar ikan remora dengan ikan hiu. Di sini pihak yang dirugikan tidak ada, dan pihak yang diuntungkan adalah ikan remora. Karena pada saat ikan hiu memakan makanan, biasanya meninggalkan sisa-sisa makanan yang diberi Tuhan. Di saat sisa-sisa makanan itu jatuh, ikan-ikan remora akan menempel dengan hiu itu untuk mengambil sisa-sisa makanan itu. Baik, kami memberikan Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya. Tadi ada perkenalkan nama saya Janice Fitri. Tadi ada sebut bahwa interaksi antara benalu dan pohon mangga itu adalah simbiosis parasitisme, di mana pohon mangga
Namun bukannya benalu mengekstrak nutrisi dari pohon inang mereka dan memasuk kembali ke pohon mangga. Hal ini membuat pohon lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Bukankah ini menguntungkan pohon mangga? Lalu dari awal intinya inti besar benalu. Benalu itu mengekstrak nutrisi dari pohon mangga lalu memasukkannya kembali. Nah, ini tuh membuat pohon mangga itu lebih tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit. Jadi bukannya dalam fase ini pohon mangga itu diuntungkan. Terima kasih membutuhkan waktu untuk menjawab. Ya baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman Vivi. Nah, pertanyaan Kakak Vivi, apa manfaat simbiosis bagi manusia? Manfaatnya yaitu dengan adanya bentuk aktivitas simbiosis yang terjadi di organisme, manusia juga mendapatkan manfaat untuk melangsungkan kehidupannya. Salah satu manfaat yang dapat dilakukannya adalah untuk meningkatkan produksi pangan yang dikonsumsi oleh manusia. Salah satu manfaat yang didapatkan dari simbiosis mutualisme antara dua jenis organisme yaitu untuk meningkatkan produksi pangan yang dikonsumsi oleh manusia secara tidak langsung. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Kak Tiara mengenai benalu kan itu dia mengambil nutrisi dari pohon mangga itu sendiri. Nah, pohon mangga itu juga setelah dia diambil nutrisinya, dia juga mengembalikan ke pohon mangga itu sendiri. Nah, jawabannya pohon mangga tetap mengalami kerugian karena benalu mengambil nutrisi yang ada di dalam pohon mangga. Dan ketika benalu itu mengembalikannya juga, ada beberapa bakteri yang masuk ke pohon mangga itu sendiri. Dan jika kita mengonsumsinya, kita dapat sakit perut, demam, dan juga diare. Terima kasih. Itu dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kami memperkenalkan nama saya Trian Member Boleh. Nama saya Tianti Nurliani Madire. Perkenalkan nama saya Ciara Rizky Putri. Perkenalkan nama saya Nurul Joshua Herman. Kami di sini akan membahas materi tentang piramida geologi. Tapi sebelum itu teman-teman tolong dia mendengarkan. Yang pertama, susunlah gambar piramida di bawah ini beserta keterangannya. Teknologi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Jelaskan perbedaan ketiga piramida tersebut disertai dengan contohnya masing-masing. Nomor 3, jelaskan perbedaan piramida biomasa pada ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Baik dari presentasi kami tadi, adakah teman-teman yang mau bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Kenalkan nama saya Daravita Febriana. Di sini saya ingin bertanya bagaimana hubungan antara trofik dengan jumlah energi pada primadina energi. Perkenalkan, nama saya Pinokan Ervantil Yede. Pertanyaan dari saya, bagaimana jumlah konsumsi pada piramida makanan agar ekosistem seimbang? Kami di sini kami akan menjawab pertanyaan dari perkenalan. Baik, jawabannya maka dari itu piramida energi sendiri dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat trofiknya maka jumlah energi akan semakin mengecil. Ya, terima kasih.
konsumen lebih banyak daripada jumlah produsen. Produsen tentu akan habis dimakan oleh konsumen. Jadi jumlah konsumen akan meningkat dan sedangkan jumlah produsen pasti akan menurun. Sebab jika jadi yang akan terjadi adalah Kami dari kelompok 2 kami undur diri. Terima kasih. Pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang rantai makanan. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Pinoken Ervante Mengilede. Saya Komasikan Tunggu. Saya menarik sekali. Ya, selamat menyaksikan hasil presentasi kami. Dan waktu selebihnya saya berikan kepada tema materi 1. Baik teman-teman, bisa lihat di depan poster kami terkait dengan rantai makanan. Di sini rantai makanan tidak hanya kita lihat di daratan, tapi ada udara dan laut dan bumi. Udara itu seperti burung-burung dan lautan seperti ikan-ikan atau biota laut dan dalam terdapat pada laut. Jadi kebiasaan yang kami ambil terkait dengan rantai makanan yaitu mulai dari produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, sampai pengguna. Produsen ialah dia menghasilkan makanan untuk konsumen 1 hingga konsumen ketiga. Dari produsen yang kami ambil yaitu padi. Detik kecil yang terjadi dalam kehidupan di burung-burung dan lautan seperti ikan-ikan atau biota laut dan dalam terdapat pada laut. Jadi kebiasaan yang kami ambil terkait dengan rantai makanan yaitu mulai dari produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, sampai pengguna. Produsen ialah dia menghasilkan makanan untuk konsumen 1 hingga konsumen ketiga. Dari produsen yang kami ambil yaitu padi. Detik kecil yang terjadi dalam kehidupan pertanian seperti para petani menanam padi akan kebanyakan rugi karena konsumen pertama atau belalang akan memakan padi tersebut. Dan tetapi sebagian padi yang dimakan untuk untung buat petani karena belalang dimakan oleh konsumen kedua atau buruh. Dan begitu pula sampai konsumen ketiga pula dan terakhir pada pengurai atau elang yang memakan ular dan menyisakan bangkainya untuk kelangsungan hidup kita. Dan ada juga dari lautan, dari plankton, dan juga nautilus, ikan kecil, ikan besar, ikan yang besar. Ini saja poster kami terkait dengan rantai makanan. Ya, waktu dan kesempatan kami berikan untuk kelompok-kelompok yang terkait. baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika salah satu hewan dalam rantai makanan itu punah? Misalnya pada ekosistem sawah ada burung yang punah. Terima kasih, saya akan melihat pertanyaan dari Pak Tiara. Jika salah satu hewan pada rantai makanan ini mati, bagaimana dan seterusnya. Jika menurut saya jika belalang ini mati akan membuat burung, ular dan elang tidak akan mendapatkan makanan. Karena jika belalang mati, burung tidak akan mendapatkan makanan lagi. Karena seperti yang kita tahu, burung tidak hanya dipelihara oleh manusia, namun burung akan berterbang bebas dia dan akan mendapatkan makanan dari alam, sehingga burung akan mendapatkan makanan, tidak akan mendapat makanan jika belalang ini tidak ada. Dan juga kalau untuk keuntungan, dan kita tahu dalam pertanian pasti petani ada keuntungan karena tidak ada yang memakan padinya atau tidak ada hama. Ya, baik, terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 telah menampilkan hasil diskusi. Kalian luar biasa. Yang pertama, kelompok 1 bisa menampilkan melalui video. Artinya bahwa kalian sudah memahami komponen-komponen ekosistem yang ada dan juga bagaimana kalian menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Begitu juga dengan kelompok 2 yang sudah menampilkan piramida ekologi
dengan melalui PPT, PowerPoint, berarti sudah menunjukkan bagaimana menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan juga karya inovasi dari kelompok 3, yaitu mereka menampilkan contoh-contoh jaring-jaring makanan melalui poster. Oke, baik. Nah, kita akan masuk dalam kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu berikan kesempatan dari setiap kelompok memberikan kesimpulan dari setiap pembelajaran kita hari ini. Mungkin dari kelompok mana yang duluan, silakan. Iya, silakan kelompok 1 duluan. Kakak bangun dari dulu. Dan nama semoga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Perkenalkan, nama saya Adin Jurwin. Saya akan menyimpulkan dari hasil kerja kami. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari LKPI ini, kita dapat memahami tentang macam-macam simbiosis, seperti simbiosis mutualisme, komensilisme, dan neologisme. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Najwa Sulaiman. Saya akan membuat kesimpulan dari tugas ini. Dari tugas ini, kami dapat mengetahui materi tentang piramida makanan, yaitu piramida makanan adalah sebuah gambaran menampilkan informasi tentang pengelompokan ekosistem yang membandingkan komposisi dan jumlah biomasa. Komposisi dan jumlah biomasa tersebut dikelompokkan mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Sekian, terima kasih. Dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan metode kami tentang poster. Jadi kesimpulan yang kami ambil yaitu rantai makanan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai makhluk hidup harusnya menjaga agar rantai makanan ini tidak terputus. Kalau satu rantai makanan terputus, maka kepunahan akan terjadi dan kita semua akan celaka. Terima kasih. Ya, kesimpulan dari guru pembelajaran kita hari ini, kalian semua sudah bisa memahami interaksi antar komponen ekosistem. Ada simbiosis, ada 3 contoh tadi, 3 simbiosis, kemudian ada juga beberapa contoh rantai makanan, dan juga ada piramida ekologi. Terima kasih untuk hari ini, dan kita akan masuk dalam refleksi kita pada hari ini. Salah satu orang bisa baiklah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kenalkan, nama saya Dara Fitriana. Di sini saya akan memberikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Di sini kami dapat mengidentifikasi mengenai komponen-komponen ekosistem dan memahami interaksi antara komponen. Dalam hal ini ada rantai makanan, memahami jaringan-jaringan makanan, piramida ekologi, dan juga kita dapat mengekspresikan jenis belajar kita melalui video pembelajaran. Kan evaluasi itu dalam bentuk pertanyaan, dan pertanyaan Ibu akan tayang di depan. Silakan kalian kerjakan. Oke, baik, terima kasih. Di akhir pembelajaran kita, Ibu akan memberikan evaluasi. Evaluasi itu dalam bentuk pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu kasih, silakan kalian kerja. Setelah kalian kerja, boleh Ibu kasih Ibu guru. Oke, silakan dikerjakan, dan setelah itu Ibu kasih Ibu guru. Ada? Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjut pada minggu depan. Minggu depan kita akan ulangan harian tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang interaksi
interaksi antara ekosistem dan komponen-komponennya. Kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini yang akan akhiri dengan doa yang dipimpin oleh siswi. Sebelum kita berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama